And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Gemuruhnya warga di kota Dallas yang menyambut kehadiran sosok yang sangat karismatik di era 60-an. Tepatnya pada tanggal 22 November 1963. Langit mendung menggelayuti langkah demi langkah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Konvoi mobilnya melaju pelan di jalanan kota yang dipenuhi oleh pendukung antusias di masa kampanye. Namun, di antara kerumunan itu ada salah satu orang yang takkan terlupakan dalam sejarah dunia. Lee Harvey Oswald yang menyimpan rencana kelam di balik senyumnya yang tipis. Mobil presiden pun melintas di Dealey Plaza dan tiba-tiba suara tembakan merobek keheningan di pagi itu, saudara-saudara. Dan dalam sekejap, sejarah telah berubah. Kennedy terkulai lemah di kursi belakang mobilnya, wajahnya pucat dan matahari di kota Dallas seperti redup oleh tragedi yang tak terduga ini. Mari kita bahas, inilah dia kasus kematian John F. Kennedy. Let's go. John Fitzgerald Kennedy, atau yang lebih dikenal dengan inisialnya JFK. Ia adalah salah satu tokoh paling bersejarah dalam politik Amerika Serikat. Lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Brooklyn, Amerika Serikat. JFK berasal dari keluarga yang kaya dan sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Ayahnya Kennedy, yaitu Joseph Kennedy, adalah seorang tokoh bisnis yang sukses dan politisi yang sangat ambisius. Selama Perang Dunia Kedua, JFK bertugas di Angkatan Laut AS, di mana ia menjadi Kapten PT Boat 109 dan terlibat dalam insiden dramatis. Nah, pada saat itu kapal yang dikomando oleh dirinya tenggelam setelah diserang oleh pasukan kapal Jepang. Kepemimpinannya yang sangat kuat selama insiden ini membuatnya mendapatkan penghargaan dari negara Amerika. Ia salah satu angkatan militer yang patut diperhitungkan dan juga berpengaruh di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah perang, JFK mulai memasuki dunia politik. Dia terpilih sebagai anggota Kongres AS pada tahun 1946 dan kemudian ia berhasil meraih kursi senator AS dari Massachusetts pada tahun 1952. JFK sangat menonjol sebagai politisi yang berani dan progresif. Namun puncak dari karir politiknya ketika ia berhasil memenangkan nominasi Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden. Dalam pemilihan umum yang ketat, dia mengalahkan lawan beratnya yang bernama Richard Nixon pada tahun 1960. Dan ia berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat ke-35. Dan sampai saat ini JFK menjadi presiden termuda yang terpilih dalam sejarah Amerika dengan usia yang hanya 43 tahun pada saat itu, guys. Nah, setelah menjadi orang nomor 1 di Amerika, JFK dikenal dengan retorikanya yang membangkitkan semangat, terutama dalam pidatonya yang terkenal di Berlin pada tahun 1963. Ketika itu, ia menyatakan bahwa solidaritas Amerika Serikat dengan Berlin Barat dengan mengucapkan "Ich bin ein Berliner", yang artinya saya adalah Berliner. Namun, selama masa jabatannya, JFK menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks, termasuk krisis rudal Kuba pada tahun 1962 yang hampir membawa Amerika Serikat dan Uni Soviet ke ambang perang nuklir. Launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Prinsip yang kokoh juga mendukung JFK aktif dalam mendorong reformasi sosial dan ekonomi, serta menegakkan hak-hak sipil yang memang semestinya didapatkan oleh masyarakat.
Dan berkat dari filosofi kubu sayap kiri, terbentuklah program dari JFK yang bernama Program New Frontier. Nah, dalam program ini JFK mengedepankan nilai-nilai seperti kesetaraan sosial, pertumbuhan ekonomi, keunggulan teknologi, dan kepemimpinan global. Jadi jika kita lihat secara garis besarnya, hal yang akan paling bermasalah dari program New Frontier ini adalah kesetaraan sosial dan ekonomi, guys. Kenapa? Karena menurutku kedua hal itu sangat susah diwujudkan dalam sistem pemerintahan demokrasi dan kapitalis, guys. Jadi sudah pasti ada beberapa pihak yang sangat kontra dengan programnya JFK ini, terutama pihak dari sayap kanan yang lebih konservatif dan tidak ingin program ini berjalan di era kepemimpinan JFK. Kenapa demikian? Karena mereka sudah berada di zona yang sangat nyaman, saudara-saudara. Dengan kekayaan yang mereka miliki, kekuasaan, dan kontrol atas hal yang sudah mereka monopoli selama ini. Nah, kubu sayap kanan sangat tidak suka dengan banyak campur tangannya pemerintah atas hal-hal yang sangat mengganggu tradisi mereka. Maka dari itu, program JFK ini dianggap sebagai tembok besar bagi mereka. Karakter yang ambisius, revolusioner, karismatik, dan juga nasionalis ternyata tidak menjadi garansi untuk seorang JFK bisa menikmati masa tuanya. Setelah banyak kontribusi yang dilakukan oleh JFK di masa pemerintahannya, sayangnya karirnya sebagai presiden harus berakhir dengan tragis. Masa jabatan JFK harus terhenti secara mendadak pada tanggal 22 November 1963. Ketika itu ia dibunuh oleh seorang penembak jitu di Dallas, Texas saat sedang melakukan perjalanan kampanye. Nama yang sangat melekat atas tragedi ini yaitu Lee Harvey Oswald, yang diduga sebagai pelaku dari pembunuhan JFK. Tapi justru masalah semakin rumit setelah Oswald berhasil ditangkap. Dan saat Oswald ingin diadili, ada seseorang yang bernama Jack Ruby tiba-tiba datang dan menembak Oswald di depan umum. Terbunuhnya Oswald di tangan Jack Ruby ini membuat situasi semakin sulit dan rumit, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dalang dari semua ini. Sebelum kita membahas lebih dalam investigasi kematian JFK, mari kita cari tahu terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Lee Harvey Oswald. Berdasarkan data, Oswald lahir di New Orleans pada 18 Oktober 1939 dari pasangan Margarita dan Robert Oswald. Nah, di usia 17 tahun, Oswald bergabung dengan Marinir Amerika Serikat dan dilatih sebagai penembak jitu yang ditempatkan di Jepang. Pada tahun 1959, Oswald keluar dari Marinir dan menikahi wanita Uni Soviet yang bernama Mariana Prusakova. Dan pada tahun 1962, Oswald kembali ke Amerika Serikat bersama istri dan juga anaknya yang baru lahir. Di Amerika Serikat, Oswald terlibat dalam beberapa aktivitas politik, termasuk mendukung pemerintahan Kuba dan merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan John F. Kennedy. Ia dikenal sebagai simpati komunis yang pernah tinggal di Uni Soviet sebelum pindah ke Amerika Serikat. Selain itu, ia diketahui melakukan perjalanan ke Meksiko beberapa bulan sebelum pembunuhan Kennedy, di mana ia mengunjungi kedutaan besar Kuba dan Uni Soviet. Dari beberapa sumber bahwa Oswald mungkin saja memiliki hubungan dengan agen-agen intelijen Kuba atau Uni Soviet, tetapi bukti konkret untuk hal ini tetap menjadi subjek perdebatan sampai saat ini. 1 minggu dari tewasnya JFK, tepatnya pada tanggal 29 November 1963, Presiden Lyndon B. Johnson membentuk badan khusus yang diberi nama Komisi Warren. Nah, komisi inilah yang bertugas menyelidiki kematian JFK guna mencari fakta yang sebenarnya. Menurut Komisi Warren, mereka telah melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap semua bukti-bukti yang tersedia pada saat itu. Mereka memeriksa saksi-saksi, menganalisis bukti fisik, dan memeriksa catatan medis serta rekaman audiovisual. Dan laporan akhirnya menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald adalah satu-satunya pelaku dalam pembunuhan Presiden Kennedy. Mereka mencatat bahwa Oswald menembakkan 3 peluru dari lantai 6 gedung Deposito Texas.
dan satu peluru tersebut mengenai JFK dan Gubernur Texas John Connally. Mereka juga menyimpulkan bahwa senjata yang digunakan oleh Oswald adalah Carcano M91 kaliber 38, sebuah senapan bolt action yang ditemukan di gedung buku sekolah deposito. Komisi Warren juga mencoba mencari motif di balik tindakan Oswald. Mereka menunjukkan bahwa Oswald adalah seorang yang tidak stabil secara emosional dan memiliki kebencian terhadap pemerintahan AS. Mereka juga mencatat bahwa Oswald mungkin terobsesi dengan pencapaian sejarah dan ingin meninggalkan jejaknya. Nah, setelah laporan ini diumumkan ke publik, banyak orang yang beranggapan bahwa sepertinya banyak hal janggal dan ditutup-tutupi dari kasusnya JFK ini. Seperti contoh Dr. Wedge, salah satu ahli patologi forensik yang paling terkenal di Amerika. Dia telah mengkritik beberapa aspek penyelidikan Komisi Warren termasuk analisis tentang lintasan peluru dan kerusakan kepala Kennedy. Dr. Wedge mengumumkan bahwa lintasan peluru yang diusulkan oleh Komisi Warren tidak konsisten dengan bukti forensik yang ada, termasuk kerusakan pada tubuh Kennedy dan konfigurasi bangunan di sekitar tempat kejadian. Dr. Wedge juga mempertanyakan analisis tentang kerusakan kepala Kennedy. Menurut Dr. Wedge, kerusakan pada kepala Kennedy tidak sesuai dengan jenis amunisi yang digunakan oleh Lee Harvey Oswald, yaitu amunisi FMG 6,5 mm ditemukan dalam senapan Carcano yang dipercayai digunakan oleh Oswald dalam pembunuhan tersebut. Dr. Wedge juga menyatakan bahwa kerusakan yang terlihat pada kepala Kennedy lebih sesuai dengan tembakan dari jenis amunisi expanding, seperti hollow point atau soft point, dan cenderung menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan luka yang lebih menghancurkan. Oleh karena itu, Dr. Wedge mendukung teori bahwa mungkin ada penembak tambahan yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Selain itu, Dr. Wedge juga menyoroti beberapa kekurangan dalam penyelidikan Komisi Warren, seperti saksi mata yang tidak terlalu terekspos dan mungkin juga memiliki informasi penting terhadap kasus ini. Kritik Dr. Wedge dan para ahli forensik lainnya telah menimbulkan kontroversi dan terus mendorong penyelidikan independen, serta debat tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari pembunuhan Kennedy. Jack Ruby adalah salah satu kepingan puzzle dari kasus JFK ini. Tindakan yang telah ia lakukan kepada Oswald menjadi tanda tanya besar. Apakah Ruby bertindak sendiri atau ada sekelompok orang di belakangnya? Mari kita sedikit membahas tentang Jack Ruby, guys. Jack Ruby lahir di Chicago pada tanggal 25 Maret 1911. Dia adalah anak ketiga dari keluarga Rubinstein dan seorang imigran Yahudi dari Polandia. Ruby tumbuh besar di lingkungan yang keras di Chicago, dengan beberapa catatan kriminal di masa mudanya. Pada saat Oswald ditembak oleh Jack Ruby, kejadian tersebut terjadi di gedung penjara kota Dallas, Texas, yang dikenal sebagai Dallas City Jail. Oswald yang pada saat itu merupakan tersangka dalam pembunuhan Presiden AS ditahan di sana sebelum diinterogasi dan diadili. Insiden ini terjadi pada tanggal 24 November 1963, hanya 2 hari setelah pembunuhan Presiden Kennedy. Secara umum, pada saat itu hanya penjaga penjara, kepolisian, pengacara, dan pejabat berwenang yang diperbolehkan masuk ke sel Oswald. Pada pukul 11.21 pagi waktu setempat, Oswald sedang diambil oleh petugas untuk dipindahkan dari kantor polisi menuju mobil yang akan membawanya ke penjara. Nah, pada saat itu Oswald dibawa keluar dari kantor polisi. Jack Ruby tiba-tiba muncul di antara kerumunan yang terkumpul di luar gedung. Ruby yang pada saat itu merencanakan untuk membunuh Oswald memanfaatkan kerumunan tersebut dan keosnya keadaan sekitar untuk mendekati Oswald. Ruby menembakkan 2 kali ke arah Oswald dengan pistol Colt Cobra kaliber 38. Setelah penembakan, Oswald segera dibawa ke rumah sakit umum Parkland, tempat Presiden Kennedy meninggal. Namun nyawa Oswald tidak terselamatkan dan ia meninggal sekitar 1 jam setelah tertembak. Nah, di sini kita bahas sedikit soal keamanan pengawalan Oswald, guys. Dan menurutku ini sedikit ambigu terhadap keamanan militer, CIA, atau badan intelijen apapun yang ada di Amerika.
Dan katanya sistem keamanan mereka adalah yang terbaik di dunia pada saat itu. Lalu, kenapa seseorang yang telah membunuh presiden mereka, orang yang mungkin satu-satunya bisa menjelaskan semua persoalan pembunuhan presiden, tidak dilindungi dengan sangat ketat? Dan bisa-bisanya seseorang bernama Jack Ruby yang mempunyai catatan kriminal bisa berada di dalam gedung markas kepolisian Dallas, yang dimana harusnya aparat keamanan sudah meng-cross-check tempat itu sebersih mungkin sebelum Oswald akan dipindahkan. Jadi pertanyaannya, apakah Jack Ruby masuk menyelinap sendiri seperti Robin Hood dan lolos dari petugas keamanan yang katanya super ketat di Amerika? Atau mungkin ada orang yang memberinya akses untuk masuk dan membantu rencana Jack Ruby? Tidak ada yang tahu sampai video ini dibuat, guys. Bagaimana menurut kalian? Nah, setelah tragedi penembakan Oswald, Ruby akhirnya diadili pada Maret 1964 di Dallas. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Oswald dan dihukum mati pada 14 Maret 1964. Namun ternyata proses persidangan kembali diulang pada Februari 1966, guys. Kesimpulan dari sidang kedua untuk Jack Ruby, semua penegakan hukum sepakat bahwa Jack Ruby dinyatakan bersalah atas pembunuhan Oswald dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 14 Maret 1996. Tapi faktanya, Jack Ruby tidak pernah menjalani hukuman penjara seumur hidup tersebut, karena Ruby meninggal dunia pada 3 Januari 1967, sekitar 3 bulan setelah putusan sidang keluar. Kematian Ruby disebabkan oleh kanker paru-paru yang telah menyebar di seluruh organnya. Dan menariknya, dia meninggal di rumah sakit yang sama dengan Presiden Kennedy dan juga Oswald, yaitu Rumah Sakit Parkland, yang menambah misteri dan sejarah panjang untuk rumah sakit tersebut, guys. Kematian JFK juga berkontribusi dalam merubah jalan sejarah dunia sampai saat ini. Tragedi yang terjadi pada saat itu menimbulkan pertanyaan, apakah ada suatu kelompok yang ingin mengubah alur sejarah peradaban? Atau kematian JFK hanya suatu tragedi yang terjadi secara natural? Tidak ada kesimpulan tunggal yang bisa kita terima secara absolut, karena sampai saat ini semua itu hanyalah argumen spekulasi yang selalu menjadi perdebatan objek sampai saat ini. Tapi yang pasti, kematian John F. Kennedy tidak hanya menciptakan luka di hati penggemarnya, tetapi juga meninggalkan jejak yang jelas dalam peradaban manusia sebagai titik balik yang terjadi pada saat itu. Kita dapat belajar bahwa meskipun bayangan tragedi dapat melintasi zaman, selalu ada sosok ataupun kelompok di setiap generasi yang berani membuat perubahan. Entah perubahan itu ke arah yang lebih baik atau tidak, setidaknya mereka tidak membiarkan suatu sistem yang salah berjalan di era mereka. Mengubah ketidakadilan atau keserakahan dalam sebuah sistem pemerintahan memang bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Dan sudah banyak sekali sosok yang telah bertumbangan karena ingin mewujudkan perubahan di era mereka. Tapi justru tidak akan ada keadilan di dunia ini tanpa ada perubahan. Dan perubahan datang dari orang-orang yang berani untuk mengubah sesuatu dengan segala konsekuensinya. Terima kasih yang sudah menonton. See you on the next video. Bye-bye.